tahun 2001 yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Film bergenre fiksi ilmiah ini pada dasarnya menceritakan sebuah robot anak kecil yang bernama David. Dengan kecerdasan buatan atau AI, David diprogram untuk menyayangi seorang ibu yang bernama Monica. Namun konflik berawal ketika anak asli dari Monica yang bernama Martin kembali sembuh dari penyakitnya. Monica pun mulai lebih memperhatikan Martin daripada David yang hanya sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Dan dari sinilah David yang diprogram memiliki sebuah kecemburuan dan impian, mulai mencari sosok peri biru dalam dongeng Pinocchio agar dapat menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan untuk mendapat kembali kasih sayang dari Monica. Akankah robot David bisa menjadi seorang anak kecil sungguhan setelah bertemu dengan peri biru? Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Zaman setelah tudung es meleleh akibat gas rumah kaca yang menyebabkan kota-kota di pesisir dunia tenggelam, ratusan juta orang mengalami kelaparan di negara-negara miskin. Sedangkan di beberapa negara maju tingkat kehamilan dibatasi untuk menyetabilkan ekonomi. Maka dari itu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni menciptakan sebuah teknologi robot yang tidak pernah lapar dan tidak pernah lelah untuk membantu urusan manusia. How did that make you feel? Angry, shocked? I don't understand. Salah seorang pria bernama Profesor Allen Hobby yang merupakan CEO dari perusahaan Cybertronic atau perusahaan pengembang teknologi robot menyarankan untuk membangun sebuah robot anak kecil yang bertujuan sebagai pengganti anak yang dapat menyayangi pemiliknya. Seperti halnya kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, robot tersebut nantinya akan dengan tulus menyayangi pemiliknya. Namun salah seorang perempuan bertanya kepada Profesor Hobby, jika robot bisa menyayangi manusia dengan tulus, apa timbal balik dari manusia tersebut kepada robot itu sendiri? Untuk beberapa saat Profesor Hobby ngehulang tarik karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. It's a moral question, isn't it? Dua 20 bulan kemudian, scene beralih kepada seorang pasangan bernama Henry dan Monica. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat anaknya diinkubasi. Setelah mereka sampai, Monica membacakan sebuah dongeng kepada anaknya. Anaknya sendiri mengalami penyakit menular yang langka namun tidak dijelaskan secara detail dalam film ini. Tapi yang pasti dirinya sedang dalam kondisi sekarat dan hidupnya tidak akan lama lagi. Sementara Profesor Hobby bersama karyawannya baru saja menyelesaikan proyek pembuatan robot anak kecil. Dan robot tersebut akan disewakan kepada keluarga Henry. We'll see him. Kemudian robot itu pun dikirim ke rumahnya. I like your floor. Henry sengaja menyewa robot anak kecil bernama David untuk menggantikan anaknya yang akan meninggal. Karena di masa tersebut tingkat populasi manusia dibatasi. Maka dari itu jika anak mereka meninggal, mereka akan berpikir kembali untuk memproduksi seorang bocil lagi. Awalnya Monica tidak setuju dan sangat marah jika anaknya harus digantikan oleh sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Namun pada akhirnya Monica pun mencoba untuk menerima David sebagai anaknya. David pun mulai menyesuaikan tingkah laku dari Henry dan Monica. Sampai akhirnya Monica mencoba melupakan anaknya yang sedang diinkubasi dan menerima David sebagai anaknya sendiri. Dengan membacakan sebuah protokol tercetak yang dibuat untuk mengaktifkan kecerdasan buatan sebagai anak kecil seutuhnya, David akan menyayangi dan menganggap Monica sebagai ibunya sendiri. David? Monica? Where did you go? Ketika hendak pergi, Monica memberikan sebuah robot beruang bernama Teddy milik anaknya waktu dulu. Dan nantinya si Teddy ini akan menemani David berpetualang. Hello, Daddy. Hello, David. Singkat cerita, Monica mendapat sebuah telepon dari Henry yang memberitahukan bahwa Martin atau anaknya bisa disembuhkan dan akan dibawa pulang dari masa inkubasinya. Hello, Henry. What is it? What's... Oh, God. Lalu pada keesokan harinya, Martin pun pulang dan Monica memperkenalkan David kepadanya. This is Martin. This is my son. Ekspresi wajah David yang awalnya ceria kini mulai datar dan merasakan keanehan akan kedatangan Martin.
Seiring berjalannya waktu, Martin kembali sehat meskipun harus menggunakan alat bantu berjalan. Dan ia juga mulai akrab dengan David layaknya seorang kakak beradik. Kemudian Martin memberikan sebuah buku kepada Monica untuk dibacakan dan berharap David akan menyukainya. David's going to love it. Ternyata isi buku tersebut adalah sebuah cerita dongeng dari Pinocchio, di mana sebuah boneka kayu yang dapat menjadi anak kecil sungguhan berkat sihir dari peri biru. Pinocchio, you will find him hanging on a nail. He is made of nice dry wood and I'm sure he will make a nice fire. Cerita tersebut berlanjut sampai ketika Martin hendak tidur. Dan David yang mendengarkan dongeng tersebut merasa senang karena dalam kecerdasan buatannya mulai tumbuh sebuah impian untuk menjadi seorang anak kecil sungguhan. Lalu pada keesokan harinya, ketika sedang makan, Martin memprovokasi David untuk melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh sebuah robot, yaitu memakan makanan manusia. Karena sebelumnya David tidak diperbolehkan untuk memakan makanan manusia atau jaringan di dalam tubuhnya akan hancur. Namun di sini David yang melihat tingkah laku dari Martin mulai menirukan apa yang dilakukannya dengan absurd. Does he eat? Sampai akhirnya muka David berubah menjadi tidak karuan. Lalu setelah itu David dibawa ke Cybertronic untuk diperbaiki. It's all swamping. You made a mess of yourself. Monica yang khawatir kepada David terus-menerus memegang tangannya sampai akhirnya memicu kecemburuan pada Martin. You do something really special for me? Kemudian pada malam harinya, Martin kembali memprovokasi David untuk melakukan suatu hal yang akan menjebaknya. Martin mengatakan kepada David bahwa jika ia berhasil mendapatkan seikat rambut milik Monica, maka Monica akan sangat menyayanginya. David awalnya tidak ingin melakukan hal tersebut, namun David yang sangat ingin mendapatkan kasih sayang dari Monica, akhirnya mempercayai dan melakukan apa yang Martin katakan. David! Dan David pun berhasil memotong rambut milik Monica. Namun Monica dan Henry terbangun lalu memarahi David. Kemudian rambut tersebut terjatuh di hadapan Teddy. Dan pada keesokan harinya, ketika Martin sedang merayakan hari ulang tahun bersama teman-temannya, David datang memberikan sebuah kado kepada Martin. Kemudian salah seorang teman Martin mempermainkan David karena robot David memiliki fisik yang mirip sekali dengan manusia. Does he have DOS? Untuk itu teman Martin mengetes interaksi dari David ketika merasakan rasa sakit. Let me go! Mom! Mom! Henry! Apa yang dilakukan oleh teman Martin sangat fatal sekali. David hampir membunuh Martin karena dirinya sangat amat ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Namun pada akhirnya Martin berhasil diselamatkan oleh Henry dan satu orang pria. Setelah itu Monica menjumpai David di kamarnya dengan wajah yang sangat sedih. Monica menangis ketika melihat hasil lukisan David yang menggambarkan kasih sayang kepada dirinya dan keluarganya. Lalu Monica mengajak David untuk pergi ke suatu tempat di keesokan harinya, dan David pun merasa senang akan hal itu. Pada keesokan harinya, mereka pun pergi ke tempat tujuan. Setelah sampainya di tempat, David merasa bersemangat dan sangat senang karena ia kira mereka akan bersenang-senang di sana. Namun sayangnya, ekspektasi selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Monica mengatakan bahwa ia akan meninggalkan David di tempat tersebut bersama dengan Teddy. Hal itu dikarenakan insiden-insiden ketidaksengajaan David yang menimbulkan rasa cemas dari diri Henry dan Monica. Seharusnya David dikembalikan ke perusahaan Cybertronic di mana Henry pertama kali mendapatkannya. Namun jika David dikembalikan, maka perusahaan akan memusnahkannya karena dianggap sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Maka dari itu David dibuang di alam lepas oleh Monica. David sangat sedih dan mengira bahwa karena ia bukan anak sungguhan seperti Martin, itu sebabnya Monica membuang David. Lalu Monica pun pergi meninggalkan David bersama Teddy dan tidak pernah kembali. Kemudian scene beralih kepada sebuah robot fuckboy bernama Joe. I'm afraid of what you've done. Is this your first time?
with something like Robot Joe sendiri diprogram untuk menjadi pemuas nafsu perempuan. Sementara David dan Teddy berusaha mencari peri biru kemanapun ia pergi. Lalu tak lama kemudian datang sebuah truk besar yang mengangkut rongsokan robot yang telah dihancurkan. Diiringi dengan robot-robot yang memiliki luka fisik pada dirinya, para robot tersebut mengganti bagian tubuh yang hancur dengan yang cocok dari rongsokan. Ketika sedang sibuk mencari bagian-bagian tubuhnya, tiba-tiba datang balon udara berbentuk bulan yang dikendalikan oleh manusia. Mereka semua bertugas untuk membasmi para robot ilegal tanpa pemilik yang masih berkeliaran di wilayah tersebut. Mereka mengeluarkan 3 mamang ojek yang ditugaskan untuk memburu para robot ilegal. Ketika sedang bersembunyi di sebuah bangunan, ketiga mamang ojek berhasil menemukan para robot dan menangkapnya dengan sebuah tali. Sementara Joe sudah tertangkap terlebih dahulu oleh mereka. Sedangkan David dan para robot rongsokan akhirnya dibawa oleh balon udara ke tempat pameran untuk dihancurkan. Lalu David terpisah dengan Teddy yang terjatuh dari tali tersebut. I'll break David. Kemudian scene beralih ke sebuah pameran. Teddy yang terpisah dengan David berusaha mencari dan menyelamatkannya dari kehancuran. Para robot rongsokan yang dikurung nantinya akan dihancurkan di hadapan para manusia. Dan mereka menyebut pameran tersebut sebagai perayaan kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia sejati. David yang merasa ketakutan langsung menggenggam tangan Joe dengan erat. Sementara Teddy berlari untuk menemui David di kurungannya. Ketika hendak sampai, Teddy digendong oleh seorang bocil perempuan yang ada di sana. Dikira David adalah seorang anak kecil sungguhan, bocil perempuan tersebut melapor kepada ayahnya yang kebetulan adalah pengurus perayaan tersebut. Kemudian mereka pun menemui David dan mendeteksi tubuhnya dengan sebuah alat. Dan tentu saja David terdeteksi bahwa dirinya adalah robot. Namun ayah si bocil merasa tidak percaya karena sebelumnya tidak pernah ada perusahaan yang memproduksi robot anak kecil. Awalnya si ayah tidak setuju jika David harus dihancurkan, karena David merupakan robot yang unik dan berbeda dari robot yang lain. Namun seorang pria bernama Dadang tetap akan menghancurkan David untuk kesejahteraan umat manusia sejati. show business. It was certainly my good fortune running into you. David yang merasa ketakutan tidak melepaskan genggaman tangannya dari tangan Joe. Lalu pada akhirnya David bersama Joe dibawa untuk dihancurkan. Ketika Dadang sedang berpidato menjelaskan robot anak kecil kepada penonton, David meronta-ronta dan menangis tidak ingin dihancurkan. Don't burn me! Don't burn me! I'm not Pinocchio! Don't make me die! I'm David! Sehingga hal tersebut membuat para penonton menjadi terharu dan menganggap David sebagai anak kecil sungguhan. Karena sebelumnya, tidak pernah ada robot anak kecil yang dihancurkan di sana. Para penonton berbalik arah yang tadinya mendukung Dadang, namun sekarang Dadang yang dihujat oleh para penonton karena dikira telah menyandra seorang anak kecil. Para petugas pun langsung melepaskan Joe dan David, lalu mereka berdua berhasil kabur dari pameran tersebut. Dan pada akhirnya Joe bersama David saling mencurahkan permasalahannya masing-masing. David mengatakan bahwa ia sedang mencari peri biru untuk menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan. Mendengar peri biru adalah seorang perempuan, jiwa fuckboy pada robot Joe terpanggil. Ia mengajak David untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Kota Rogue, yaitu tempat di mana para wanita berkumpul. Nantinya di sana mereka akan bertemu dan bertanya kepada Dokter Tau untuk menanyakan keberadaan peri biru. Singkat cerita saja mereka pun sampai di Kota Rogue. There's Mildred. I have to show you inside Mildred. Setelah itu David diajak oleh Joe menemui Dokter Tau. Dokter Tau sendiri adalah sebuah hologram yang memiliki banyak pengetahuan.
sehingga apapun yang ditanyakan kepadanya, maka ia akan menjawabnya. Colleagues on author, actual text or fictionalized text. First or third person. Usual literacy range from prime level to post-doctoral. Usual span of styles from fairy tale. Lalu David bertanya semua tentang peri biru dalam dongeng Pinocchio. Questions. Where is Blue Fairy? Dan setelah itu, David menanyakan bagaimana peri biru menjadikan sebuah robot anak kecil sebagai anak kecil sungguhan. Untuk pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja Dokter Tahu menghilang. Lalu ia memberikan sebuah kata-kata makna kehidupan yang menyarankan David untuk pergi ke ujung dunia tempat singa menangis. Di sana David akan bertemu dengan Profesor Allen Hobby untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika hendak pergi, Joe ditangkap oleh sekelompok orang pembasmi robot ilegal yang berkeliaran di kota. Namun di sini David tidak ditangkap oleh mereka, karena robot David adalah robot dengan generasi terbaru yang belum pernah diciptakan sebelumnya, yaitu robot bocil. Dan ketika Joe dimasukkan ke helikopter, David yang penasaran dengan kendaraan tersebut langsung menaikinya dan membuat kekacauan yang akhirnya membebaskan Joe dari kurungannya. Be careful, Dave. This is not a toy. Joe yang terbebas akhirnya bisa naik ke helikopter David dan mengemudikannya menuju ke tempat Profesor Hobby. Setelah beberapa detik di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang disebut sebagai ujung dunia. Mereka juga menemukan singa menangis yang artinya air mancur patung singa. Lalu mereka mendarat di salah satu bangunan tempat kediaman Profesor Hobby. David yang bersemangat langsung berlari untuk menemuinya. Namun setelah masuk, David menemui duplikat dirinya yang mengaku sebagai anak kecil sungguhan. Yes, I am. I'm David. Hello, David. Sikap dari duplikat David tersebut begitu kalem, enjoy, santuy, dan slowly. Di sana duplikat David juga mengajak David untuk berteman. Namun David yang tidak terima dirinya diduakan langsung menggablok duplikatnya tersebut sampai hancur. Lalu tak lama kemudian Profesor Hobby datang dan menenangkan David. Profesor Hobby mengatakan bahwa David adalah sebuah robot sempurna yang pernah ia buat. David memiliki kemampuan untuk mengejar impiannya tidak seperti robot generasi sebelumnya. Maka dari itu David memiliki keunikan tersendiri di dalamnya. Setelah itu Profesor Hobby meminta David untuk menunggu sebentar. Ia ingin mempertemukan David dengan para tim Cybertronic yang sudah berpartisipasi membuat kecerdasan buatannya. David yang merasa gabut berkeliling ke sekitar ruangan melihat-lihat ruang proyek pembuatan robot David, mulai dari kerangka tubuh sampai dengan pemrograman. Setelah itu David yang merasa galau berdiam diri di pinggir patung Cybertronic lalu menenggelamkan dirinya ke dalam air. Kemudian David dibawa oleh segerombolan ikan menuju ke suatu tempat yang membuat dirinya takjub ketika melihatnya. Namun setelah itu David ditarik oleh Joe ke permukaan menggunakan helikopternya. Lalu tak lama kemudian para manusia pemburu robot ilegal datang dengan helikopternya dan membawa Joe. Sebelum pergi, Joe menekan tombol mode selam agar David bisa menyelam di bawah air dengan helikopternya. Lalu David menyelam ke bawah air tepatnya ke taman hiburan yang sudah tenggelam ratusan tahun lalu. Ia menuju ke taman dongeng Pinocchio dan menemukan patung peri biru di sana. Otak David yang terbuat dari kecerdasan buatan mengira bahwa patung tersebut adalah peri biru sungguhan. Kemudian sebuah biang lala atau kincir yang sudah tua roboh menimpa helikopter selam yang dikendarai David. Namun David dan Teddy merasa enjoy selagi patung peri biru masih utuh. Kemudian David dengan hati yang senang memohon kepada patung peri biru untuk menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan. Dan David pun terus memohon di hadapan patung peri biru dengan senyuman lembut di wajah selamanya.
as the ocean froze and the ice encased the caged amphibicopter and the blue fairy too. Hingga 2000 tahun telah berlalu. Manusia telah musnah dan kota yang tenggelam tersebut kini telah membeku. Kemudian sebuah robot masa depan yang telah berevolusi menjadi sosok yang mirip seperti alien datang menghampiri tempat David dan Teddy yang sedang memohon kepada peri biru. Lalu mereka menghidupkan kembali David yang telah membeku selama 2000 tahun lamanya. David yang kembali hidup menghampiri patung peri biru yang akhirnya patung tersebut pun hancur. Lalu para robot masa depan tersebut membaca memori masa lalu David. Mereka menemukan kesedihan dan impian untuk mendapat kasih sayang dari seorang ibu yang bernama Monica. Kemudian ketika David terbangun, dirinya sudah berada di tempat simulasi yang mirip sekali seperti rumah Henry dan Monica di masa lalu. David yang merasa senang langsung mencari Monica ke setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Namun yang ia temukan adalah sosok peri biru yang hidup dan berbicara seperti sebuah robot. Ternyata yang membawa David ke tempat tersebut adalah sekelompok robot masa depan yang ingin membuat David bahagia. Mereka membuat semua objek hidup maupun mati lewat memori yang telah mereka baca dari kepala David. David memohon kepada peri biru untuk menjadikannya sebagai anak kecil sungguhan. Namun jelas, peri biru tidak akan bisa mengabulkan permohonan tersebut. Akan tetapi peri biru mengatakan bahwa dirinya bisa membawa orang dari masa lalu yang David inginkan untuk dihidupkan kembali. Namun dengan syarat peri biru membutuhkan sampel fisik dari orang tersebut. Dan di sini untungnya boneka Teddy membawa potongan rambut yang sebelumnya David potong dari Monica. Dan akhirnya potongan rambut tersebut dapat digunakan untuk sampel fisik dari Monica. Dearest David, your wish is my command. David pun menunggu kedatangan Monica ke rumah tersebut. Sementara Teddy sedang menjahit kembali kulit bonekanya yang robek. Lalu tak lama kemudian robot masa depan datang menemui David. Robot tersebut mengatakan semua hal tentang manusia yang telah musnah di zaman tersebut. Untuk itu mereka sedang menjalankan proyek pembuatan manusia yang telah mati untuk dihidupkan kembali lewat DNA yang mereka temukan. Namun sayangnya proyek tersebut gagal. Karena manusia yang berhasil dihidupkan hanya dapat bertahan 1 hari dari masa pembangkitannya. Dan David juga diperintahkan agar tidak mengingat masa lalu Monica ketika dirinya berhasil dibangkitkan atau Monica akan merasa ketakutan. Setelah itu hari berganti menjadi pagi baru untuk David yang hendak menemui Monica di kamarnya. She's just waking up this instant. David merasa sangat senang akhirnya ia bisa menemui Monica setelah sekian lama berharap untuk bisa bertemu dengannya. Lalu David membuatkan kopi untuk Monica yang masih merasa bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Untuk 1 hari tersebut, David habiskan seluruh waktunya bersama Monica seharian tanpa Henry dan Martin. Hanya ada David, Monica, dan si Teddy Bear. David yang tidak pernah ulang tahun karena dirinya tidak pernah dilahirkan, untuk pertama kalinya David merayakan ulang tahun bersama orang yang paling disayanginya. Setelah masa hidupnya hampir habis, Monica merasa lelah namun sangat bahagia. Begitupun dengan David. Hingga akhirnya Monica yang terbaring di atas kasur kembali ke tidurnya bersama David untuk selamanya. Time in his life. He went to that place. Dan setelah itu, tamat cuy. Bagi saya film ini pantas mendapatkan rating 7 dari 10 karena plot yang tersusun dengan rapih dan visual efek yang sangat baik membuat penonton betah untuk menonton film ini. Pesan apa yang bisa kalian ambil dari film ini silahkan tulis saja di kolom komentar. Sekian saja alur cerita film kali ini, terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.